Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku, sahabatku semua. Suara saya kedengaran nggak? Coba komen. Jelas nggak suara saya? Jelas bang, alhamdulillah. Jelas bang, aman, alhamdulillah. Gimana? Udah pada sahur belum nih? Bagi yang sedang sahur, selamat sahur ya. Kalau saya baru selesai sahur nih, ngopi-ngopi dulu. Mengenal Tuhan, terima kasih. Murah rezeki selalu ya. Alhamdulillah baru selesai sahur, Sulawesi Barat. Ya Pak Malik, selamat bergabung. Kita mengalir aja nih. Terserah Allah mau ngomong apa ya. Biasanya dia yang bertanya, dia pula yang menjawab ya kan. Di sini siapa aja yang udah ikutin YouTube saya? Biar saya tahu orang baru apa orang lama. Memang dari YouTube atau baru ketemu di TikTok ini? Coba komen ya. Dia yang bertanya, dia yang menjawab. Bergetar hati ini Bang Andi. Ya iyalah. Kita ini nggak bisa apa-apa ya kan. Ya, waalaikumsalam, Erhan Lawono. Alhamdulillah Pak Malik dari YouTube ya. Maunya sekali-sekali kan kita live bareng ya. Apa? Live bareng. DN bareng di TikTok ini ya. Mumpung bulan Ramadan itu kan dayanya besar itu. Gimana? Setuju nggak kira-kira? Cuman kan kita nggak bisa paksa orang juga. Kalau orang nggak mau masa kita ajak ya kan. Makanya saya lihat juga minat teman-teman. Setuju bang? Ya nanti kita tunggu dayanya. Nanti kalau ada daya kita dayain bareng di sini. Nanti berapa orang lah yang naik ya kan? Siapa yang mau dipandu? Mengenal Tuhan sudah ikut YouTube saya atau belum? Sudah mengamalkan zikir nafas atau belum? Bayu Segoro, Assalamualaikum Ustadz. Berkah, sehat selalu Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bapak atau abang nih, Bayu ini. Jangan panggil Ustadz ya. Saya bukan Ustadz. Rasanya belum pantas. Panggil Bang Andi aja biar kita lebih akrab ya. Kenapa saya dari dulu tuh gak mau dimuliakan, gak mau ditinggikan, gak mau saya itu dipakai panggilan gelar-gelar guru gitu, saya gak mau. Karena apa? Cara saya memberi pelajaran, berbagi ilmu itu biar gak ada hijab. Makanya banyak yang nanya di YouTube, Bang Andi mau dong jadi murid Bang Andi, ajarin saya Bang Andi, saya mau berguru Bang Andi. Saya nggak pernah angkat murid, karena saya nggak mau jadi guru ya. Biarlah antara guru dan murid itu di dalam hati, jangan diucap ya. Karena kalau diucap, nanti di situ ada hijab. Istilahnya ada pembatas antara guru dan murid itu jadi pembatas. Kita nggak bisa dekat ya. Tapi kalau kita sama-sama belajar, sahabat, seperjalanan, di situ kan enak, lebih akrab ya kan. Saya mencontoh dari Rasulullah. Rasulullah aja dengan murid-murid terdekatnya dia bilang sahabat, ya kan. Nggak dia pegang gurunya itu. Pangkat gurunya itu dia buang. Malah dia bilang sahabat. Makanya jangan kalian panggil
Ustadz, guru, segala macam jangan. Ada hijab nanti. Tersekat kalian. Udah coba bang, tapi susah. Ya pelan-pelan. Belajar pelan-pelan aja. Bang, posisi ada kerja ini ya, silakan. Bang Erhan, kalau lagi kerja, utamakan kerjaannya ya. Nanti ini kalau ada perintahnya kita upload di YouTube. Nanti bisa disimak. Bagi teman-teman yang belum bisa gabung live itu, nanti ikutin aja di YouTube itu. Insya Allah nanti kita upload. Mengenal Tuhan, mengirimkan kotak harta karun. Nah tuh bagi teman-teman. Ada sahabat kita tuh kirim kotak harta karun itu. Silakan diambil itu. Berkah selalu mengenal Tuhan. Assalamualaikum Abah Guru. Aduh, Nur Sifat Sejati. Waalaikumsalam. Jangan panggil-panggil Abah Guru lah. Nanti jadi hijab ya. Nah, ini saya mau kasih kopi pahit nih. Ya. Tahan kuping gak kira-kira? Jawab dulu. Ya, saya mau kasih kopi pahit nih untuk kawan-kawan. Turun dayanya. Dibilang kasih kopi pahit itu. Siap, oke. Kalau siap, tahan. Oke, ya, mantap. Ya, Michinho, waalaikumsalam. Jadi untuk saudaraku, sahabatku, yang selama ini kita senang ya, ilmu kajian makrifat, senang ilmu kaji diri, senang ilmu mengenal Tuhan, segala macam ya. Kalau benar kita belajar kaji diri, justru kita melepaskan keakuan. Melepaskan keakuan, melepaskan merasa diri kita, apalagi pengakuan diri kita, melepaskan ego kita, sombong kita, ya. Itu adalah tujuan belajar kaji diri. Tapi kebanyakan orang yang sudah belajar kaji diri, justru dia lepaskan keakuan dirinya, ya. Contoh keakuan diri itu yang seperti apa, Bang? Ya. Contoh keakuan diri. Nah, ini saya mau tunjuk. Teman-teman memakai nama-nama istilah makrifat. Seperti Nur Sifat Sejati. Apalagi mengenal Tuhan. Apalagi Al-Fakir. Macam-macam ya kan. Mengenal Tuhan. Ilmu hakikat segala macam lah. Justru nama itu dia pakai, justru itu keakuan sebenarnya. Jadi diganti nama itu. Ya. Jangan kita tunjukkan jati diri kita. Orang belajar mengenal diri justru tidak ditunjukkan jati dirinya. Dia sembunyikan. Ini kita malah nunjukin Nur Sifat Sejati. Mengenal Tuhan. Al-Fakir, pakai nama-nama makrifat kita. Itu ego, itu nafsu, itu keakuan. Ya. Bukankah nama yang baik, yang bagus dianjurkan, Abah? Ya benar. Tapi tergantung hati kita, tanya. Ada nggak keakuan tuh? Pakai nama Nur Sifat Sejati. Ya. Wilayah ini jarang orang buka, jarang orang berani tegur. Ya. Kalau ada orang masih pakai nama-nama makrifat, itu nama-nama kiasan-kiasan makrifat, itu berarti orang masih dia pegang itu. Jati dirinya, masih dia akui jati dirinya. Enggak dia sembunyikan. Jadi kalau betul kita mau belajar kaji diri, lepas tuh nama-nama yang seperti itu, lepas. Gantilah nama kita. Ya, mungkin kita gini lah ya. Aku bang gak mau dikenali orang bang. Aku pakai nama samaran. Ya, tapi jangan sampai engkau dikenali. Pakai nama yang lain. Tapi kalau pakai nama-nama makrifat begitu ya mudah dikenali orang. Ya.
Itu bukan sembunyi namanya. Justru kalian menunjukkan. Pahit bang. Ya, yang pahit itu karena ego kita masih berperang. Coba orang egonya nggak ada lagi, nggak pahit, manis dia bilang. Ketagihan orang kopi pahit. Kalau dia egonya udah nggak ada lagi. Ya, apalagi orang yang menunjukkan jati diri. Mungkin sering ya kita jumpai ada orang memakai gelang tasbih. Ya, mungkin sebagian kita menganggap itu hanya aksesoris. Tapi kalau memang dia nggak mengerti wilayah hakikat ma'rifat nggak masalah. Tapi kalau memang dia orang ma'rifat, nggak berani dia pakai itu gelang tasbih itu. Seolah-olah dia menunjukkan dia itu ahli zikir. Ya. Jadi kalau orang ma'rifat itu nggak akan berani menunjukkan jati dirinya. Dia sembunyikan semua itu. Nggak mau dia nampakin. Mengenal Tuhan pahit getir ini. Lanjut jamu pahitnya. Maksudnya biar dia kenal orang. Dikenal mungkin ya. Maksudnya biar dia dikenal orang bang. Sekaligus dapat pengakuan. Hari gini minta pengakuan. Besok saya ganti namanya apa? Ya ganti namanya. Nama terserah mau nama apa aja. Yang penting orang gak kenal kamu. Ya lebih bagus orang pakai nama lahir kita lah. Ngapain kita sembunyikan nama kita? Justru nama kita tuh kan dikasih orang tua itu kan doa. Orang tua memberi nama kita itu kan doa. Ada doa di nama kita. Kenapa pula kita gak mau pakai nama kita? Ya. Kalau ada orang masih dia pegang keakuan itu, belum. Masih jauh dari kata ma'rifat. Justru belajar ma'rifat itu dia lepas semua pangkat-pangkat kehormatan itu. Mohon dijawab bang pertanyaan saya, yang mana ya? Maaf bang Andi, izin bertanya apa yang dimaksud dengan kasaf? Ya kasaf itu maknanya adalah melihat sesuatu di sebalik tabir ya. Ibarat jendela ya, jendela itu ada gordennya ya, ada kain penutup jendelanya. Kalau dibuka itu kain itu, nah itulah kasaf. Dia bisa melihat apa yang ada di sebalik jendela ya. Terbukanya atau tersingkapnya tabir goib itu kasaf. Dan orang yang memiliki ilmu kasaf itu adalah orang yang hidup mata hatinya. Maaf bang, kalau jidat hitam ahli sholat katanya, ya kita nggak boleh suuzon juga. Karena kan nggak semua orang sengaja menghitamkan jidatnya. Mungkin bisa juga kulitnya itu sensitif ya. Jadi ketika dia sering sholat, jidatnya jadi hitam. Itu kan bukan dibuat-buat ya. Jidat yang hitam karena gesekan itu biasanya dia tidak berkerak. Ya. Itu apa ya? Hitamnya agak kebiru-biruan seperti kita lebam ya. Kalau kita kena benturan itu kan lebam, agak kebiru-biruan gitu. Nah, itu biasanya murni itu. Memang dia sensitif. Jadi hitamnya itu karena gesekan, kulitnya sensitif. Tapi kalau hitamnya sudah berkerak, nah itu seperti apa kita bilang? Seperti mengeras itu kulit dagingnya itu, seperti kapalan ya. Itu dia sengaja itu. Ya. Jadi kita kalau lihat ada yang jidat hitam, ya perhatikan aja. Ketahuan semua. Oh ini jidatnya karena dia sensitif kulitnya. Hitamnya itu kebiru-biruan ya. Tapi kalau udah kapalan, itu pakai batu dia itu. Sajadahnya di alas batu. Udah pahit ditempeleng kita.
Hati-hati ya, masuk room ini tantan kuping aja. Kalau nggak ada ilmu kebal kuping ya nggak tahan di sini. Hmm. Karena di sini ronsennya mantap, tembus semua. Mengenal Tuhan, apakah siap ditempeleng? Ya di sini siap-siap, ya harus siap-siap. Keburu imsak kopi pahitnya Abah. Janganlah panggil Abah, tua kali Abah itu. Tembus ronsen di sini. Aduh, ya Allah. Ini Nur Sifat Sejati usianya berapa? Kalau boleh tahu ya, nampaknya masih muda ini. Belum 30-an kayaknya. Berarti yang dimaksud kasab itu terbukanya mata batin ya Bang Andi. Ya sama aja, kasab. Terbuka mata batin, tapi kasab di sini lebih ke ini ya. Lebih melihat kebesaran Allah. Nah, contohnya gini, kayak teman-teman lah banyak nanya Bang Andi gini-gini, langsung aja saya tembak. Buka apa? Saya kasih kopi pahit. Ya. Karena udah tembus. Nah, itu salah satu juga itu. Seolah-olah kayak kita itu dikasih tahu Allah, ya. Misalnya teman-teman nanya A, tapi saya nggak jawab A. Ya. Saya jawabnya yang lain. Karena yang dia butuhkan itu yang B misalnya. Dia nanyanya A, tapi saya jawabnya B. Karena kalau saya kasih yang A, nggak manfaat bagi dia. Justru saya kasih yang B. Itu yang dia butuhkan. 43 Abah Guru. Wah, lebih tua daripada saya ini. Kirain masih muda. Biasanya orang-orang yang baru mulai belajar hakikat marifat ya begitu. Kenapa saya bisa tahu? Kenapa saya kok langsung main tembak ya? Saya juga dulu gitu. Namanya perjalanan ya. Nah, semakin dalam kita belajar, oh iya ya ini ego, oh ini keakuan, oh ini nggak bagus. Nah, makanya saya ajarkan. Ya. Yang baru-baru begitu, seneng dia pakai nama makrifat itu. Aman kan? Nggak pahit kali kan kopinya. Besok saya ganti nama Titik. Pahit getir tambah ditempeleng. Kalau ingin tahu jati diri kita gimana caranya Bang? Ya, bagi teman-teman yang hendak mengenal jati diri, kita harus tahu step by stepnya. Step by stepnya itu bukan cari guru. Ya, jangan salah. Niatkan diri kita hendak mendekat kepada Allah itu dulu. Aku hendak dekat ya Allah kepadamu ya Allah, tapi aku nggak ada ilmu, aku nggak tahu caranya. Aku nggak ada yang bimbing. Nah, minta terus sama Allah. Biar kita ada panggilan untuk mendekat ya. Nanti ketika Allah sudah menerima permintaan kita itu, ya kita akan dipertemukan dengan sosok guru yang ketika kita ketemu tuh langsung kompak, langsung cocok, langsung rasanya ilmunya itu mantap sama kita. Ya. Nah, nanti baru udah ketemu gurunya baru dapat ilmunya. Ya. Udah dapat ilmunya baru kita kenal jati diri. Itu sesuai dengan perjalanan saya begitu. Karena saya dulu nggak cari guru. Niat saya aku yang hendak dekat ya Allah. Capek aku selama ini buat dosa terus. Selama ini aku kotor terus. Aku mau perbaiki diri ya Allah. Ketika niat kita hendak mendekat, Allah kasih gurunya. Udah ketemu gurunya, diajarkan zikir napas. Sudah dapat zikir napas, saya amalkan. Nah, alhamdulillah pelan-pelan kita belajar ya. Pak Paramek ya kan. Ntar lagi Panadol.
Ya kan? Masih bagus Paramik namanya daripada Nur Sifat Sejati, ya kan? Nggak dikenal sama orang. Saya pertanyaan satu gift Abah Guru biar nggak pahit kopinya. Pertanyaan apa? Berarti harus tafakur ya bang. Ya tafakur juga harus ada ilmu lah. Kita asal tafakur nggak ada ilmu juga nggak sampai. Tapi jangan ilmu dulu ini cari. Ciri-ciri kita ini udah dipanggil Allah apa bang? Nah, ciri-cirinya adalah kita mulai banyak belajar agama, itu aja. Kalau kita udah ada, aku kenapa ya bang? Seneng aku di YouTube tuh dengar apa ceramah-ceramah tentang agama, ya kan? Dulu aku nggak suka dengar ceramah, sekarang kok hatiku suka ya. Itu tandanya Allah sudah panggil itu. Pelan-pelan kita belajar, ya kan? Dulu kita masa bodoh, nggak pernah mau tahu, ya kan? Sekarang kita belajar terus, ada semangat belajar. Itu Allah sudah panggil. Nah, nanti dengan berjalannya waktu, Allah akan kasih guru, ya. Abah Guru bisa aja live mendekati imsa biar nggak mumet jawabnya. Ya, kan tergantung dayanya. Kita nggak bisa suka-suka. Kalau ada perintah, ya kau live sekarang, ya saya live. Nggak ada perintah yang saya nggak nge-live. Yang penting kan kopi pahit dah keluar. Kopi pahit dah keluar, ya kan, mudah-mudahan berubah ya. Alhamdulillah Allah sudah memberiku guru bang, tapi guruku nggak mau disebut guru. Gimana dong? Ya pengakuan guru dan murid itu cukup dalam hati aja, nggak usah diucapin. Ya. Misalnya kita berguru pada seseorang, tapi guru kita itu nggak mau disebut guru. Tapi di hati kita tetap mengakui dia itulah guruku, kan gitu. Kita akui dalam hati kita. Ya nggak perlu disebut. Saya cocoknya ganti nama apa, Abah Guru. Ini Nur Sifat Sejati ya. Ini rahasia nih, ini saya buka ya rahasia. Kalau mau kita ada sambung rasa dengan seorang guru, kita belajar sama siapa aja lah. Kita baik belajar di YouTube, belajar di WhatsApp, mungkin kita ada ikut grup WhatsApp, ya kan. Kita belajar di TikTok, ya. Alangkah lebih baik itu kita pakai nama asli. Karena ketika seorang guru tahu nama asli kita, itu ruh keilmuan itu turun. Ya. Nah, kalau namanya Nur Sifat Sejati, mana bisa sampai. Makanya pakai nama yang orang tua kita kasih lah. Ya kalau misalnya kita pakai nama samaran, nah tetap kita harus jelaskan nama asli saya ini guru. Nah, jadi ada sambung rasa itu. Jadi jangan sepelekan nama ya. Nama itu mantra, nama itu ada doa. Kalau saya dahulu begitu. Selagi sosok guru itu masih mengaku, masih dia pegang, masih dia akui dia guru, saya nggak akan mau berguru. Tapi ketika ketemu yang nggak mau mengaku guru, baru saya mau berguru. Saya ikuti jejak beliau, makanya saya juga nggak mau dianggap guru. Karena guru saya aja nggak mengaku guru, masa kita menganggap guru, ya kan? Dan ketika saya lebih seneng kan, kayak di YouTube panggil Bang Andi aja, nggak usah panggil-panggil pakai pangkat-pangkat kehormatan, panggil Bang Andi aja. Kalau yang lebih tua dari saya panggil Nak Andi, ya kan? Kan banyak juga tuh yang tua-tua, mungkin umurnya usianya lebih tua dari orang tua saya. Ya panggil Mas Andi, Nak Andi, ya, kan lebih akrab kita, nggak ada hijab.
Yang disebut bertemu dengan Allah itu gimana? Sedangkan Allah tidak bisa dilihat oleh mata. Ya, dilihatnya dengan kesadaran, jangan dengan mata. Ya. Boleh bertanya Bang Andi, ya, Nur Sifat sejati silakan. Tapi jangan berat-berat, dan imsak ini. Kapan Pajero Sport bisa terparkir di garasi Bang Andi? Aduh. Kalau saya nggak berani lah, ya. Nggak berani gimana ya? Tepuk dada tanya selera. Kita banyak minta juga sama Allah. Nanti Allah akan jawab, kamu tuh udah butuh atau belum? Ya. Untuk saat ini nampaknya belum butuh, makanya Allah belum kasih ya. Karena kalau kita memperturutkan keinginan jadi susah nanti. Seperti lagu Iwan Fals ya kan. Sumber penderitaan itu ya keinginan ya kan. Banyak orang menderita karena keinginan. Soalnya saya pingin Pajero, saya butuh. Bener nih butuh. Dilihatlah fungsinya. Fungsinya untuk apa? Kalau hanya untuk kendaraan aja kan nggak mesti Pajero. Minta kepada Allah itu ibaratnya kayak mana lah ya. Seperti kita mengajukan suatu proposal kepada atasan kerja kita, kepada bos kita kan. Pasti kita kasih alasan. Saya ingin mengajukan ini, saya butuh ini, saya butuh itu. Nah, nanti ditanya, kebutuhan kamu tuh cocok nggak? Sesuai nggak? Ya. Jadi kita juga minta kepada Allah itu ya lihat kebutuhan, jangan lihat keinginan. TV sebelah bisa Bang Andi, bisa Pajero, ya. Sesuai kan semua itu tergantung tingkat keyakinan. Masing-masing orang kan beda-beda. Ya. Dan kebutuhannya juga beda-beda. Kalau saya betul-betul butuh baru saya minta. Kalau belum butuh nggak berani, takutnya nafsu. Kok di sini pahit Bang Andi? Ya, katanya mau minum jamu yang pahit lah. Hadir Bang, saya ketinggalan jauh ya Bang. Temanya apa nih? Temanya mengalir aja terserah Allah.